Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen kami, Bapak Temi Wijaya. Yakni saya dari mahasiswa ekonomi syariah dari Universitas Nurul Jadid. Ini nama saya Halim Fauzan dan dosen pengampu mata kuliah manajemen portofolio dan investasi Islam. Ini diampu oleh Bapak Temi Wijaya SE MH. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah. Dan tema yang akan saya presentasikan yakni adalah mengenai manajemen portofolio investasi besar modal. Jadi di sini ada tiga variabel yang saya akan jelaskan nantinya. Yakni mengenai manajemen portofolio yang nomor satu, dan nomor dua adalah investasi pasar modal nantinya. Apa itu manajemen portofolio? Tentunya terlebih dahulu dalam sebuah materi, tentunya apa judul yang kita bahas dulu. Nantinya kalau judul sudah kita pahami, baru kita melangkah ke materi yang selanjutnya untuk memperdalam dari pembahasan judul itu tersendiri. Apa itu manajemen portofolio? Yakni cara mengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Salah satu cara mengelola portofolio adalah dengan meminimalkan risiko. Jadi apa itu risiko? Mungkin teman-teman baca apa itu risiko, apa itu portofolio. Portofolio adalah pengelola kumpulan aset untuk mencapai tujuan investasi. Manajemen portofolio itu merupakan sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh investor nantinya ketika melakukan sebuah investasi di pasar modal, di pasar efek dan lain-lain sebagainya. Dan resiko yang akan timbul nantinya ketika kita melakukan sebuah investasi, resiko ini tidak bisa dihindarkan, tetapi bisa diminimalkan ataupun bisa diminimalisir oleh seseorang tersebut. Sebelum melakukan sebuah manajemen portofolio, sebaiknya kalian cek dulu profil investasi masing-masing. Saya mengutip dari kata founder Ellen May Institute ini. Jadi sebelum melakukan sebuah manajemen portofolio, kita harus melihat dulu atau mengecek dulu profil investasi masing-masing. Ketika kita ingin investasi saham, kita lihat dulu profil saham apa yang kita mau beli nantinya. Dan ketika kita ingin melakukan sebuah investasi properti, kita lihat dulu profil propertinya itu bagaimana. Tujuannya untuk meminimalisir risiko yang akan timbul nantinya ke belakang harinya. Terus selanjutnya apa? Yakni Ellen mengungkapkan dalam investasi perlu memperhatikan COR, yakni yang nomor satu adalah kapital modal dan objektif dan risiko. Jadi dalam ketika kita melakukan sebuah investasi ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang nomor satu adalah modal, dan nomor dua adalah objektif, dan nomor tiga adalah risiko. Jadi bagi Anda yang ingin melakukan sebuah modal kecil, sebaiknya digunakan untuk investasi, bukan untuk trading saham, karena kurang liquid. Modal kecil juga membuat pemilihan saham terbatas dan perlu memperhitungkan biaya trading karena otomatis fee akan lebih besar, kata Ellen. Jadi ketika kita mempunyai modal kecil, ketika kita pengen untuk membeli saham, dan tujuan kita membeli saham adalah untuk menabung dan untuk investasi saja. Dan jangan ketika kita mempunyai modal kecil, jangan trading saham, karena saham itu merupakan sebuah kelas atas. Tapi kalau kita ingin investasi untuk menabung, jadi itu lebih baik, karena itu kurang liquid nantinya.
Terus selanjutnya adalah apa tujuan kalian membeli saham? Ini objektif. Nah, apa tujuan kalian membeli saham? Yakni kalau tujuannya kalian untuk menabung, tabungan anak atau dana pensiun, investasi tahunan dengan metode menabung saham cocok bagi kalian. Jadi kalian ketika salah untuk membeli saham ataupun salah niatnya kita ingin trading saham ini itu, dan ketika kita melakukan sebuah investasi membeli saham tujuannya adalah untuk menabung, itu sangat cocok untuk kita nantinya. Terus selanjutnya profil resiko. Apa itu profil resiko? Yakni saham adalah investasi yang cukup berisiko. Apalagi jika tidak disertai ilmu dengan benar, pasar saham bisa bergejolak dengan cepat. Saya mengutip dari perkataannya Ellen yang penulis buku Smart Trader Not Gambler. Jadi saham merupakan sebuah investasi yang besar yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kemampuan di bidang saham itu sendiri. Nah, ketika kita abal-abal, ketika kita cuma ikut-ikutan beli saham ini, tapi kita tidak punya ilmunya, karena perkembangan saham ini sangat cepat. Nantinya takutnya ketika kita mengalami sebuah risiko ini, nantinya kita tidak bisa mengatasi nantinya. Terus selanjutnya adalah investasi di pasar modal. Investasi di pasar modal itu sudah banyak. Mungkin pengertian investasi dulu. Apa itu pengertian investasi? Investasi adalah komitmen dana tersebut sekuritas yang akan dimiliki dalam periode waktu tertentu di masa depan. Investasi dapat dilakukan terhadap aset real atau aktiva keuntungan. Nantinya ketika kita ingin melakukan sebuah investasi, tentunya tujuan kita adalah untuk mendapatkan keuntungan nantinya. Nah, dalam sebuah investasi ada periode-periode nantinya di masa yang akan datang. Ketika kita melakukan sebuah investasi, tentunya adalah tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan keuntungan. Karena di pasar modal kita sudah disediakan berbagai macam saham yang bisa kita lihat di dalam aplikasi seperti aplikasi iPod, Go dan lain sebagainya nantinya. Dan kita sudah dipermudah untuk melakukan investasi di pasar modal. Nah, selanjutnya apa? Yakni definisi umum dari investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tersebut atas uang atau dana tersebut. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah investasi dari dana yang kita punya, tentunya tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terus investasi adalah penanaman modal untuk salah satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi ketika kita modal ingin investasi ke properti, kita ingin menabung di deposito bank, dan kita ingin melakukan sebuah investasi di saham. Nah, tentunya dalam berjalannya waktu, tujuan kita adalah semuanya orang dalam melakukan investasi adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Terus yang nomor 3 adalah investasi adalah setiap wahana di mana dana terdapat dengan harapan dapat memelihara atau menaikkan nilai dan atau memberikan hasil return yang positif. Jadi dalam sebuah investasi adalah untuk mendapatkan sebuah omset dari apa yang sudah didepositkan oleh seseorang tersebut. Jadi investasi pada dasarnya adalah uang dipakai untuk menghasilkan uang, dan untuk masuk itu uang ditanam. Uang ditanam dalam artian diinvestasikan dalam objek yang memberikan hasil dan menambah jumlah pokoknya. Jadi semisal kita uang juta, 1 juta, 2 juta, ketika kita ingin investasi dan dalam jangka periode tertentu, nantinya apa yang kita tanamkan itu akan bisa bertambah nantinya. Dalam bentuk-bentuk investasi, ini bentuk-bentuk investasi itu ada beberapa macam, yakni diantaranya adalah aset real, aset berbentuk fisik. Seperti apa? Ini seperti emas, tanah, mesin, bangunan, dan lain-lain sebagainya. Ini aset real, aset yang berupa
fisik yang nyata yang dimiliki oleh seseorang, yakni aset keuangan atau finansial, investasi di pasar uang, deposito, sertifikat BI dan lain investasi di pasar uang, saham, obligasi, opsi, warrant dan lain-lain sebagainya. Nah, investasi di pasar uang yakni ketika kita mempunyai uang 1 miliar, kita ingin melakukan investasi untuk didepositkan ke salah satu bank. Nah, itu lebih baik. Untuk tujuannya apa? Untuk menambah apa yang menjadi uang pokok dari kita. Investasi di pasar uang, yakni seperti saham, trading saham, properti, obligasi, opsi dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah wahana investasi, real asset. Properti, real asset adalah tanah, rumah, apartemen dan lain sebagainya untuk memperoleh sewa dan kenaikan harga. Jadi dalam sebuah wahana investasi, real estate, yakni tanah, yakni berupa properti, yakni berupa rumah. Ketika kita ingin investasi di properti, apa yang nantinya yang kita akan dapatkan, yakni kenaikan harga dan memperoleh sewa nantinya. Yang kedua adalah logam mulia. Apa itu logam mulia? Yakni logam yang menjadi sebuah idaman-idaman para wanita seperti emas, perhiasan, intan dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah incaran para wanita sebagai perlengkapan portofolio untuk memperoleh hasil atas kenaikan harga barang antik untuk kepuasan psikis bagi pemiliknya. Jadi logam mulia ini merupakan sebagai pelengkap portofolio untuk mendapatkan hasil atas kenaikan harga barang antik nantinya. Terus selanjutnya adalah wahana investasi, finansial aset. Ini berbicara tentang masalah uang. Nah, jadi kalau tadi berbicara tentang masalah aset yang berupa fisik, seperti emas, intan, perhiasan dan lain sebagainya. Investasi jangka pandang, tabungan, giro, sertifikat deposito berjangka. Jadi deposito ini merupakan sebuah investasi ketika kita mempunyai kelebihan uang dan uang tersebut kita ingin depositkan ke salah satu bank. Terus saham, investasi penyertaan, yakni saham biasanya common stock, yakni obligasi, bond, saham preference stock, sekuritas, convertible securities. Dan nomor 4 adalah option, right, warrant, put dan call. Dan nomor 5 adalah wahana investasi lainnya, yakni apa? Yakni perdagangan komoditi dan bursa berjangka. Dan untuk yang selanjutnya adalah jenis-jenis investasi. Apa itu jenis-jenis investasi? Yakni yang nomor 1, tabungan bank. Jadi ketika kita ingin menabung ke salah satu bank syariah maupun bank konvensional, terserah. Yang terpenting perusahaan tersebut bisa mengemban amanah yang dilakukan oleh kita. Ketika kita punya uang, ingin investasi, ingin menabung di salah satu bank, monggo. Yang terpenting uang yang kita punya bisa diaman untuk diamanahkan kepada bank tersebut. Terus yang kedua adalah properti. Properti ini merupakan sebuah investasi di bidang tanah, rumah biasanya. Terus deposito bank. Apa itu deposito bank? Ketika kita mempunyai kelebihan uang, kita ingin depositkan uang kita ke salah satu bank konvensional maupun bank syariah. Terus yang keempat adalah emas. Emas ini merupakan sebuah hal yang tidak menjadi idaman para wanita. Terus yang kelima adalah saham. Saham, tidak semua orang memiliki saham. Tidak semua orang memiliki bisnis saham, investasi saham. Terkecuali memang sudah mempunyai kemampuan dan keilmuan baru dan paham mengenai saham, dan baru ia membeli dan bisnis investasi di saham.
Mata uang asing ya, mungkin mata uang yang dari luar negeri dan lain sebagainya. Dan obligasi, dan yang terakhir adalah reksadana. Jadi dari keempat tersebut adalah jenis-jenis investasi yang kita bisa investasikan. Apa yang cocok buat kita, sesuai background kita, sesuai kemampuan kita, sesuai ilmu kita. Jadi ketika kita melakukan investasi, kita terlebih dahulu apa yang menjadi yang cocok untuk kita ketika kita melakukan sebuah investasi. Terus tujuan investasi adalah apa? Yakni yang nomor satu adalah penanaman uang dengan harapan satu, mendapatkan hasil. Nah, ketika kita melakukan sebuah investasi, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil dari apa uang yang kita tanam. Yang nomor dua adalah memperoleh nilai tambahan. Nah, yang nomor dua adalah untuk memperoleh nilai tambahan dari apa yang sudah kita tanamkan. Terus yang nomor tiga adalah ditinjau dari segi individual. Yang nomor empat adalah untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak, memanfaatkan keringanan pajak. Nah, dan ditinjau dari segi entitas perusahaan, meningkatkan hasil usaha sebagai melalui order income, menghindari adanya idle fund, menciptakan struktur keuangan yang lebih baik, memanfaatkan fasilitas perpajakan. Terus selanjutnya adalah proses manajemen investasi. Ada beberapa, nah di sini saya menulis 5. Yang pertama adalah menyusun tujuan investasi. Nomor 2 adalah menilai wahana investasi. Yang nomor 3 adalah memilih investasi yang cocok. Yang nomor 4 adalah menyusun portofolio. Yang nomor 5 adalah mengelola portofolio. Terus yang selanjutnya adalah penjelasan proses investasi. Apa itu proses investasi? Yakni satu adalah menyusun tujuan investasi, menyangkut penyataan mengenai waktu, jumlah, bentuk, dan risiko yang berhubungan dengan hasil yang diinginkan. Jadi terlebih dahulu ketika proses melakukan sebuah investasi adalah bagaimana jangka waktu yang akan kita tempuh, terus jumlah keuntungan yang kita akan dapatkan nantinya. Yang nomor 3 adalah bentuk dan risiko apa yang nantinya yang akan timbul dari investasi yang kita lakukan nantinya. Yang nomor 2 adalah menilai wahana investasi, menyangkut penilaian atas potensi hasil dan risiko dari masing-masing wahana investasi. Hasil dari proses penilaian ini berupa ukuran-ukuran hasil, risiko, dan nilai untuk wahana tersebut. Jadi menyangkut penilaian potensi hasil dan risiko masing-masing wahana investasi itu tersendiri. Yang nomor 3 adalah memilih investasi yang cocok, melakukan analisa dan seleksi atas wahana investasi berdasarkan tingkat hasil, risiko, nilai, perhitungan pajak dilakukan untuk memenuhi tujuan individu. Proses pemilihan ini penting karena menentukan arah kegiatan keberhasilan pengelolaan investasi. Jadi arah kita nantinya akan terarah nantinya ketika kita melakukan sebuah investasi nantinya. Selanjutnya adalah menyusun portofolio. Jadi pembahasan di sini adalah manajemen portofolio. Apa itu? Menyusun portofolio dengan menggunakan teknik dan cara ataupun metode. Metode itu apa? Cara-cara tertentu. Investor individu dapat mengkombinasikan wahana investasi demikian rupa sehingga tujuan investasi tercapai secara optimal. Dan nomor 5, pengelolaan portofolio menyangkut pemantauan atas perilaku yang terjadi dibandingkan prestasi yang diharapkan dari wahana investasi. Jika tidak sesuai, maka tindakan koreksi harus dilakukan. Penjualan investasi tertentu mengganti kecenderungan wahana lain. Jadi pengelolaan portofolio ini mengikut Turing dan restrukturisasi portofolio. Terus faktor yang harus dipertimbangkan oleh investor dalam melakukan sebuah investasi adalah yang satu, tingkat imbal hasil. Dan nomor 2, risiko. Dan nomor 3 adalah premium risiko. Dan 4, pendapatan. Dan nomor 5, pajak. Yang nomor 6, biaya. 7, kekayaan. Dan faktor lain.
yakni yang nomor 1 adalah diversifikasi, terus analisis teknikal, yang nomor 3 analisis fundamental, yang nomor 4 teori pasar efisien, yang nomor 5 model penilaian harga saham, dan yang nomor 6 adalah strategi investasi lainnya. Terus tipe investor apa? Ini ada high risk, high return, low risk, low return investor. Apa itu? Yang nomor 1 risk averse investor, yang tidak menyukai risiko investasi konservatif. Yang nomor 2 adalah risk neutral, investor yang netral terhadap risiko, investor moderat. Yang nomor 3 adalah risk taker, investor yang menyukai risiko, investor agresif. Yang nomor 4 adalah, yang selanjutnya adalah istilah dari investasi di pasar modal. yakni ada efek. Apa itu efek? Yakni surat berharga. Surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda hutang, unit penyertaan kolektif, kontrak jangka atas efek dari efek. Jadi dalam sebuah pasar modal yang pertama adalah efek, yakni apa itu? Yakni saham, obligasi, tanda bukti uang dan lain sebagainya. Karena dalam sebuah pasar modal itu sudah kita sudah disediakan aplikasi. Yang namanya aplikasinya itu kemarin saya pernah belajar di pasar modal, yakni di pasar modal syariah itu kita sudah bisa melakukan sebuah transaksi di sana. Ketika kita melakukan sebuah saham apa yang cocok untuk kita dan saham apa yang mengalami penurunan dan kenaikan harga, kita sudah disediakan oleh di pasar modal. Terus yang emitmen, pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum. Terus go public, yakni satu perusahaan yang berupa pertama kalinya menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal. Jadi pertama kali seorang menawarkan sahamnya kepada masyarakat, go public. Dua, pasar perdana, yakni penjualan efek pertama kali kepada publik atau pada saat IPO. Terus pasar sekunder, suatu istilah yang menunjukkan perdagangan efek setelah diterbitkan dan dijual untuk pertama kali emisi baru, jadi setelah pasar perdana atau perdagangan di bursa efek. Pasar modal atau bursa merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual efek atau istilah bursa beserta pemilik dan peraturan. Nah, di sini di pasar modal itu bertemunya di antara penjual dan pembeli, di antara kedua belah pihak. Yang mana ketika kita ingin melakukan sebuah investasi, ketika kita ingin melakukan pembelian saham, dan ketika kita ingin menjual saham dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah kiat berinvestasi. Yakni apa? Yang satu adalah jangan membeli instrumen investasi yang tidak Anda mengerti. Ketika kalian membeli saham dan kalian tidak tahu ilmu saham, bagaimana cara menata portofolio, bagaimana memanage portofolio, bagaimana memanage investasi yang baik, dan kalian tidak mengerti, jangan diteruskan, karena ketika kalian meneruskan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan nantinya ke belakang harinya. Yang kedua adalah jangan mengabaikan risiko atau instrumen investasi. Jadi ketika kita melakukan sebuah investasi, jangan meremehkan risiko-risiko yang mungkin akan timbul ke belakang harinya. Yang nomor 3 adalah hindari investasi yang mengenakan biaya tinggi. Jadi bagi kita pemodal, kita punya modal yang hanya berapa, kita jangan mencari investasi ataupun ingin investasi dengan harga-harga yang tinggi. Takutnya ke belakang harinya takutnya mengalami sebuah risiko yang tinggi.
Karena ketika kita melakukan sebuah investasi besar, tentunya risiko yang timbul nantinya akan juga besar. Terus don't pull your eggs on basket. Terus yang nomor adalah jangan mengambil keputusan Anda dalam kondisi panik. Jangan ketika kita melakukan investasi ataupun dalam keadaan mengambil keputusan, jangan terlalu panik. Kita ambil santai saja. Dan yang nomor 6 adalah jangan terlalu percaya pada prediksi pakar atau analisis. Jadi kita jangan mudah terpengaruhi, jangan mudah untuk percaya kepada seseorang. Yang nomor 2 adalah gunakan dana di luar kebutuhan rutin. Jadi kalau kita punya dana yang menjadi kebutuhan sehari-hari, jangan kita gunakan untuk investasi. Nah, kita juga punya kebutuhan. Terus selanjutnya ada mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan untuk materi kuliah manajemen portofolio dan investasi syariah. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Jika ada salah maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati para penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.